Nah, saudara, malam ini saya akan membuat satu sesi informal, artinya saya tidak menyediakan materi secara formal melalui presentasi PowerPoint, tapi sebuah sesi informal untuk menjawab satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana tapi sangat penting, bahkan pertanyaan yang sangat fundamental terkait dengan keberadaan atau eksistensi dari kitab suci, bukan hanya kitab sucinya orang-orang Kristen Alkitab, tapi juga kitab suci dari berbagai agama. Dalam hal ini, dalam konteks sesi ini, terkait dengan keberadaan dari kitab suci Quran dan juga kitab suci Alkitab yang diimani oleh orang-orang Kristen. Nah, saudara, sesi ini saya buat sebagai sebuah respons, sebagai sebuah tanggapan untuk pertanyaan menarik yang dikemukakan oleh Pak Ade Armando dan juga Kumaila dari channel Forbidden Questions. Ya, nah, ini masih merupakan semacam lanjutan dari tanggapan saya untuk satu sesi yang dipublikasikan di channel Cokro TV tanggal 26 Mei tahun 2024. Tanggapan saya yang pertama itu tentang apakah air bah, cerita tentang air bah, narasi itu merupakan sebuah pinjaman atau sebuah daur ulang dari mitologi kuno yang namanya Epic Gilgamesh. Saudara yang belum menonton seri itu dipersilakan untuk menonton, ada di channel ini. Kalau saya tidak salah ingat, saya deliver itu pada akhir bulan Mei yang lalu, ya, persis beberapa hari setelah materi ini, konten ini dipublikasikan di channel Cokro TV. Nah, secara umum konten ini atau video yang saya responsi ini berisi obrolan atau semacam interview wawancara yang dilakukan oleh Dr. Ade Armando kepada Kumaila dari channel Forbidden Question, dan mereka meskipun dikasih title tentang jilbab babi dan apakah perlu beragama, tapi sebenarnya di dalam obrolan itu mereka mengcover sangat banyak sekali topik, dan itu bisa di-cut satu persatu untuk diberikan responsnya, terutama kalau itu berkaitan dengan iman Kristen. Nah, salah satu isu yang mereka angkat di dalam obrolan mereka pada konten yang sekarang saudara lihat ada di screen, linknya ada di kotak deskripsi di bawah video ini bagi saudara yang mau menonton secara langsung konten originalnya. Nanti saya ada cuplikannya juga, saudara silakan kunjungi, linknya ada di kotak deskripsi di bawah video ini. Nah, salah satu isu yang mereka angkat di dalam obrolan mereka berdua, Dr. Ade Armando dan juga Kumaila, di dalam sisi itu adalah isu mengenai relevansi kitab suci, lebih spesifik lagi relevansi dari Quran dan juga relevansi dari Alkitab. Nah, tentu saja karena baik itu Dr. Ade Armando maupun Kumaila itu Muslim, maka mereka menjawab mengenai Quran. Tapi karena pertanyaan itu nyerempet juga tentang apakah Alkitab itu relevan sepanjang masa, maka tentu kita punya kewajiban sebagai orang Kristen untuk memberikan respons dari perspektif Kristen. Nah, sebagai disclaimer awal, materi ini baik tanggapan saya yang pertama maupun tanggapan saya yang kedua, itu tidak dimaksudkan untuk memberikan attack, ya, memberikan serangan secara personal. Saudara bisa tonton sendiri materi saya pada seri yang pertama, termasuk seri yang ini juga, dan memang saya tidak punya intensi, ya, niat untuk memberikan attack secara personal, baik itu terhadap Dr. Ade Armando maupun Kumaila melalui konten tersebut. Tapi saya ingin berinteraksi secara konseptual, memberikan perspektif Kristen mengenai isu-isu spesifik di dalam konten tersebut. In fact, saya dari segi sosial, dari segi kenegaraan, dari segi warga negara, saya sangat respect dengan teman-teman, salah satunya Dr. Ade Armando, termasuk juga beberapa individu di Cokro TV yang sangat luar biasa giat untuk mengedukasi publik, menggunakan akal sehat mereka, beragama dengan akal sehat, tidak menjadi ekstremis, menimbulkan kekacauan, kerusuhan, dan berpikiran pendek dan lain sebagainya. Mereka orang-orang yang sangat baik mengedukasi masyarakat untuk menjadi masyarakat yang lebih toleran dan lebih berakal sehat di dalam beragama. Itu sesuatu yang patut dihargai, ya, termasuk juga Kumaila
juga saya kira terlibat di dalam proyek itu. Itu sesuatu yang sangat dihargai, dan saya mendorong teman-teman di Cokro TV untuk meneruskan proyek itu. Itu sesuatu yang sangat bernilai bagi keberlangsungan bangsa ini, NKRI ini, yang kita tahu bersama sampai dengan detik ini masih terus-menerus kita dibikin sibuk dan dirongrong oleh kelompok-kelompok agamawan yang sangat ekstrim sekali dan yang sangat bersikap eksklusif. Bukan hanya eksklusif secara doktrinal semua kelompok agama itu eksklusif. Ya, saya juga orang Kristen, saya tidak mungkin mau mencampur adukan isi iman saya dengan ajaran agama yang lain. Saya tentu harus secara eksklusif mengimani isi iman saya sebagaimana yang diajarkan di dalam kitab suci saya. Tapi secara sosial, secara politik, secara kenegaraan kita tidak bisa dan tidak boleh bersikap eksklusif, apalagi membawa retorika agama seperti kamu kafir, kamu non kafir, kamu muslim, kamu non muslim, kamu mayoritas, kamu minoritas. Itu retorika yang sangat berbahaya sekali, dan kita sangat bersedih ya, patut disayangkan pemerintah NKRI ini itu sangat-sangat tidak terlalu peduli dengan retorika semacam itu yang sudah berbuah di dalam aksi-aksi anarkis, termasuk juga kelompok-kelompok ekstremis yang membahayakan eksistensi dari kelompok-kelompok agama lain, terutama orang-orang Kristen. Dalam hal beribadah, dalam hal mendirikan gereja, dalam hal menjalankan tata cara ibadah mereka sesuai dengan yang diimani, itu sangat mengalami persekusi di dalam negara ini. Dan itu semacam ada pembiaran oleh pemerintah ya, itu dibiarkan begitu saja. Jadi begitu ada gereja yang dibubarkan atau orang pergi demonstrasi di gereja, teriak-teriak, kemudian mengacaukan orang sedang beribadah, mempersekusi orang yang sedang beribadah, lama-kelamaan itu hanya menjadi semacam statistik. Dalam arti, oh sudah terjadi lagi, tambah lagi satu peristiwa, tambah lagi satu peristiwa. Jadi kita dibiasakan secara kurang ajar oleh negara ini untuk menjadi terbiasa dengan kekristenan itu dipersekusi. Seakan-akan itu sesuatu yang sudah menjadi biasa. Bahkan orang-orang Kristen sendiri juga sudah menjadi terbiasa. Hari ini kalau saudara bicara tentang ada gereja yang dibubarkan, atau ada ibadah yang dibubarkan, atau ada gereja yang pendiriannya, pembangunan gedung gerejanya itu dihambat, itu sudah dianggap biasa oleh masyarakat, termasuk orang-orang Kristen. Saking seringnya itu terjadi di dalam negara ini. Nah, di dalam situasi yang demikian, teman-teman di Cokro TV itu, saya sangat appreciate sekali, ya, sangat bersyukur sekali kepada Tuhan yang saya imani, Allah Tritunggal, membangkitkan orang-orang semacam ini untuk menyadarkan negara ini bahwa kita hidup sebagai satu kelompok bangsa yang sangat majemuk, yang berbineka tunggal ika. Maka kita tidak boleh menggunakan isu agama dan alasan agama dan tujuan agama untuk membentuk kelompok ekstremis, termasuk juga menggunakan majority minority, isu majority minority itu untuk mempersekusi orang-orang yang ada di dalam bangsa ini, kelompok-kelompok agama yang ada di dalam bangsa ini. Jadi itu sesuatu yang sangat diapresiasi sekali. But mengapresiasi hal yang demikian tidak berarti bahwa segala sesuatu yang mereka katakan, terutama mengenai hal-hal terkait dengan iman Kristen, itu tentu saja kita mengatakan begitu tidak berarti bahwa kita harus setuju dengan segala sesuatu yang mereka katakan, tanpa mengurangi rasa apresiasi dan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Dr. Armando dan juga kawan-kawan, termasuk juga Kumaila ya. Itu satu proyek yang sangat bagus sekali ya, sangat mulia sekali. Good job, dan teruskan itu menjadi satu edukasi yang sangat baik bagi masyarakat di Indonesia. Nah, kembali kepada isu spesifik ini, di dalam obrolan dari Dr. Ade Armando dan juga Kumaila, mereka bicara tentang relevansi dari kitab suci, dan itu menjadi konsen saya di dalam sisi ini. Dan untuk memperlihatkan itu, saudara-saudara, saya akan menampilkan cuplikan obrolan tanya jawab dari Dr. Armando dan juga Kumaila di dalam konten yang tadi saya sudah perlihatkan linknya, sumbernya kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita perhatikan bersama. Menurut Anda,
tetapkah kita memerlukan dalam hal Islam ya, Al-Quran, atau Kristen itu Alkitab? Nah itu juga aku kontenin, tapi aku kunci apakah ada kitab suci yang relevan sepanjang masa. Ya dan itu aku kunci karena nggak bisa jelasin untuk publik. Di sini nggak bisa Anda jelaskan. Nggak bisa, kayak bahaya deh. Bahaya. Tapi ya kalau saya pribadi, saya tetap menganggap biar bagaimanapun saya Muslim ya. Dan seperti Mela tahu, saya sholat ya. Dan saya tetap menganggap Al-Quran dan Alkitab adalah kitab-kitab suci yang memang diperlukan buat masyarakat luas. Itu pendapat saya. Gitu. Dan menurut Bang Ade itu relevan sepanjang masa? Relevan substansinya. Barangkali kalau mau dipersoalkan adalah teksnya ya. Atau penafsiran ya? Kalau ya, teks nggak bisa diapa-apain. Nah ya makanya teksnya mungkin tidak mesti dibaca sebagai berlaku sepanjang masa, tapi tafsiran terhadap teksnya itu yang bisa terus kita perbarui setiap saat. Itu pendapat saya. What do you think? Ya itu pendapat kebanyakan ulama yang mencoba mengupayakan agar Quran bisa relevan sepanjang masa. Karena kalau nggak ada upaya, benar, kalau nggak ada upaya itu ya udah nggak relevan. Iya. Karena cerita-ceritanya sebenarnya pinjem-pinjeman dari kisah-kisah lama ya. Ya, tapi kan biasanya kalau di Islam alasannya karena Quran itu adalah penyempurna kitab-kitab terdahulu. Iya. Saya sendiri tidak terlalu comfortable dengan argumen bahwa Al-Quran lah penyempurna dari yang sebelum-sebelumnya. Ya itu lebih enak didengar ya. Itu enak didengarnya kan. Tapi sebenarnya setiap kitab suci atau ajaran menurut saya sempurna pada dirinya sendiri kan. Kalau dalam pandangan saya. Oke, terima kasih untuk kontennya Dr. Ade Armando dan juga Kumaila ya. Jadi poin utama mereka bicara di dalam cuplikan tadi adalah tentang apakah ada kitab suci yang relevan sepanjang masa. Nah kalau saudara dengar lontaran-lontaran dari Kumaila tadi, ada nada skeptisisme, apakah kitab suci itu relevan sepanjang masa atau tidak. Itu sebabnya dia terkesan agak terkejut mendengar jawaban dari Dr. Ade Armando bahwa kitab suci itu relevan ya. Kemudian dia mencoba clarify itu, apakah relevan soal teksnya atau soal interpretation. Nah, Dr. Ade Armando, meskipun menjawab bahwa itu relevan, tapi menurut dia yang membuat itu relevan itu bukan konten original dari kitab suci itu sendiri. Tentu saja dalam hal ini dia bicara tentang Quran. Jadi bukan konten originalnya, bukan original meaning dari teks itu sendiri. In fact, Kumaila bilang, kalau tidak ada interpretation-nya, artinya upaya untuk mengkontemporerisasi original meaning dari kitab suci itu, maka itu sudah tidak relevan. Artinya pada dirinya sendiri, baik Dr. Ade Armando maupun Kumaila setuju bahwa pada dirinya sendiri, in its original meaning, di dalam makna original dari kitab suci itu sendiri, itu sudah tidak relevan. Tapi akan menjadi relevan kalau interpretation-nya, kalau penafsirannya itu dibarui. Nah, saudara-saudara, bagi saya jawaban itu sendiri tetap ada pada kategori tidak relevan. Karena pertanyaannya adalah bukan soal apakah interpretation-nya itu yang membuatnya relevan atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah kitab suci itu sendiri in itself, pada dirinya sendiri, di dalam dirinya sendiri, di dalam original meaningnya, di dalam original kontennya, apakah kitab suci itu relevan atau tidak. Dan mereka berdua pada dasarnya setuju. Kalau pada original meaningnya, pada dirinya sendiri, kitab suci itu tidak relevan. Tapi bisa menjadi relevan kalau penafsirannya itu dibarui terus-menerus. Artinya yang membuat itu relevan adalah interpretation-nya. Interpretation untuk membuatnya menjadi relevan. Tapi pada dirinya sendiri, seperti yang dikatakan Kumaila, kalau teksnya sendiri itu sudah tidak relevan. Nah, oke, saudara, itu jawaban mereka, dan tentu saja kita menghargai itu jawaban dari perspektif pemahaman mereka mengenai kitab suci Quran. Saudara, kita menghargai jawaban itu, tapi kekristenan tidak setuju dengan jawaban itu. Kekristenan berpandangan bahwa kitab suci bukan hanya interpretation-nya, tentu saja interpretation itu diperlukan. Bukan hanya interpretation-nya itu yang membuatnya menjadi relevan,
Tapi kitab suci itu sendiri, in itself, Alkitab itu sendiri, di dalam original kontennya sendiri, itu tetap relevan. Dan bukan hanya tetap relevan, tapi relevan sepanjang masa. Jadi pertanyaan dari Kumaila tadi, apakah ada kitab suci yang relevan sepanjang masa? Jawaban sederhana, jawaban singkat, cepat, dan tepat. Dari perspektif Kristen, jawabannya ya. Ya dengan tanda seru. Ya dengan sangat tegas sekali. Tapi tentu saja di dalam diskursus semacam ini kita kan tidak boleh hanya bilang ya atau tidak. Kita harus memberikan alasan kenapa kita menjawab ya dari perspektif Kristen, bahwa Alkitab itu bukan hanya soal penafsirannya, tanpa menafikan keharusan untuk tindakan menafsirkan, tapi di dalam dirinya sendiri, di dalam original kontennya, original meaningnya sendiri, kitab suci Kristen, Alkitab, baik itu Perjanjian Lama, 39 kitab, Perjanjian Baru, 27 kitab, 66 kitab kanonik, yang menjadi dasar iman dari orang-orang Kristen, pada dirinya sendiri itu relevan, bahkan relevan sepanjang masa. Dan akan saya berikan jawabannya. Kalau saudara lihat di subtitle dari yang ada di screen sekarang, ada 1+6 jawaban. Sorry, saya ada salah ketik di situ. Seharusnya tidak perlu ada ada menjawab, kata menjawab di situ lagi. Saya perbaiki supaya jangan membingungkan ya. Jadi ada 1+6 jawaban sederhana untuk pertanyaan dari Ade Armando dan juga Kumaila di dalam cuplikan tadi. Nah, 1+6 itu apa? Nanti akan saya kasih tahu saudara di dalam presentasi ini. Nah, sebelum saya memberikan jawaban 1+6 itu, saya perlu membuat kategori dulu. Kategori mengenai bagaimana sikap orang percaya, sikap orang beragama terhadap kitab suci. Dalam hal ini saya akan lebih banyak berbicara tentang sikap orang Kristen mengenai Alkitab. Meskipun karena pertanyaan ini dilontarkan oleh Dr. Ade Armando dan juga dilontarkan oleh Kumaila yang Muslim, maka akan ada sedikit materi di mana saya juga menyinggung tentang apakah Quran itu relevan atau tidak. Meskipun jawaban saya nanti itu tidak terutama tentang itu, tapi terutama tentang Alkitab. Nah, dalam kaitan dengan pertanyaan tadi, apakah ada kitab suci yang relevan sepanjang masa, kita bisa membaginya menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama adalah pandangan bahwa kitab suci itu tidak relevan. Kemudian pandangan yang kedua mengatakan relevan, tapi pandangan bahwa kitab suci itu relevan, pandangan pada kategori ini cenderung naif dan cenderung kebablasan. Nanti akan saya jelaskan bagi saudara apa yang saya maksudkan dengan pandangan yang naif dan kebablasan. Dan yang ketiga, pandangan bahwa kitab suci itu relevan, dan ini adalah pandangan yang benar, pandangan yang representatif, pandangan yang mewakili jawaban universal dari orang-orang Kristen yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, untuk poin yang ketiga inilah nanti saya akan berikan jawaban 1+6 tadi. Tapi kita perlu mulai dulu dari yang pertama, pandangan bahwa kitab suci itu tidak relevan. Saudara, kalau saudara dengar apa yang dikatakan oleh Kumaila dan Dr. Ade Armando tadi, sebenarnya pada nature dari sikap teologis mereka terhadap Quran, menurut mereka Quran itu di dalam original kontennya, artinya kalau you hanya baca Quran tanpa membuat upaya untuk menafsirkannya atau mengkontemporerisasinya, disesuaikan dengan nilai modern saat ini. Kalau you tidak lakukan upaya itu, kemudian you hanya baca Quran dan taat begitu saja, itu akan menjadi sangat bahaya sekali, bahkan itu tidak relevan. Nah, di dalam konteks itu kita bisa mengerti, karena begini, secara umum Quran itu sebenarnya hanya memiliki satu jenis, kalau kita menggunakan istilah akademik, hanya memiliki satu jenis sastra, memiliki satu genre, yaitu kumpulan kalimat, koleksi kalimat-kalimat yang mayoritas diantaranya itu pada dasarnya adalah law, pada dasarnya adalah hukum. Jadi kalau you punya kitab suci yang mayoritas isinya adalah hukum, peraturan tentang jangan
dan harus atau do's and don't. Jadi isinya adalah perintah, isinya adalah law, isinya adalah regulasi, isinya adalah hukum, baik itu Quran maupun Sunnah. Maka tentu ada hal-hal yang saudara harus lihat bahwa relevansi itu menjadi sangat sulit untuk disubstansiasi. Itu kalau you bicara tentang Quran. Jadi saya bisa memahami kenapa Umaila dan juga Dr. Ade Armando itu sangat struggle sekali untuk menjawab ya relevan pada tataran konteks original atau pada kategori original konten original dari Quran itu sendiri. Jadi kalau you hanya bicara tentang Quran, memang itu bisa sangat dimengerti. Kalau you benar-benar ingin menghidupi baik nilai-nilai virtues yang ada di dalam dunia modern saat ini yang lebih multikultural, lebih beragam, dan juga standar etika yang sudah sangat tinggi sekali pada zaman ini. Kemudian kalau you tidak mencoba untuk reconcile itu, mendamaikan tanda kutip isi Quran dengan virtues pada zaman ini, either you menjadi kelompok ekstremis atau you menjadi tidak percaya kepada Quran. Jadi posisi dari Dr. Ade Armando maupun Kumaila tadi itu posisi yang bisa sangat dipahami kalau itu dikaitkan dengan Quran. Nah, kita bersyukur Alkitab itu tidak hanya punya satu genre. Nanti akan saya perlihatkan kepada saudara. Alkitab itu bukan hanya isinya law. In fact, law itu bukan merupakan karakter utama dari Alkitab, tapi ada banyak genre, bahkan banyak sekali genre, koleksi genre di dalam Alkitab firman Tuhan. Jadi posisi Kumaila dan posisi Dr. Ade Armando dapat dikategorikan kepada pandangan ini, meskipun seperti yang tadi saya bilang, meskipun Dr. Ade Armando mengatakan dia percaya kitab suci itu relevan, tapi kan kalau kita tanya why, apa alasannya menjawab relevan, dia akan menjawab relevan karena penafsirannya itu harus dibarui terus-menerus. Artinya kontennya sendiri, original kontennya sendiri itu tidak relevan. Tapi yang membuatnya relevan adalah upaya interpretation-nya, upaya menafsirkan. Nah, saudara-saudara, kenapa saya sorot posisi Dr. Ade Armando itu? Karena sebenarnya kalau saudara belajar tentang hermeneutik, ya filsafat hermeneutik, filosofi of hermeneutik, saudara akan ketemu ada satu school, ada satu aliran filosofis yang muncul di dalam filsafat postmodernisme yang namanya reader response criticism, kritik respons pembaca. Menurut posisi ini, makna teks itu tidak terdapat in the text, tidak terdapat di dalam teks, tapi terdapat pada komunitas interpretifnya. Jadi kesepakatan dari komunitas interpretifnya untuk menafsirkan teks itu bagaimana. Jadi bukan persoalan teksnya, tapi persoalan komunitas interpretifnya. Saya kasih saudara satu contoh yang sangat terkenal sekali ya. Ini Stanley Eavis, dia adalah seorang profesor ahli literer, ya ahli teori sastra, literary theories, dan juga seorang legal scholar, ya penulis dan juga public intellectual. Dia sangat terkenal sekali, Stanley Eavis. Jadi dia menulis satu buku berjudul Is There a Text in the Class? The Authority of Interpretive Communities. Saudara perhatikan subtitlenya itu, The Authority of Interpretive Communities. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa sebuah teks itu you bisa tafsirkan sangat beragam sekali. Jadi teks itu bukan hanya punya satu arti, tapi punya arti yang sangat banyak sekali, bergantung kesepakatan komunitas penafsir. Jadi kalau komunitas penafsirnya memutuskan untuk ayo kita membaca teks ini begini, maka teks itu dibaca dan dimaknai dengan arti sebagaimana kesepakatan dari komunitas penafsir. Artinya bukan soal teks itu ngomong apa, tapi persoalan komunitas itu, komunitas pembacanya, community of interpretation, interpretive community itu, bergantung interpretive community itu sepakat untuk menafsirkan bagaimana terhadap teks itu.
Dan kemudian dia mengatakan, ini diktum yang sangat terkenal sekali dari Stanley Fish ya, interpretation is the only game in town. Jadi satu-satunya pilihan, satu-satunya yang paling baik. Jadi the only game in town itu kan idiom di dalam bahasa Inggris, berarti satu-satunya pilihan atau sebuah pilihan yang paling baik, yang lebih baik dibandingkan dengan pilihan-pilihan yang lain. Dengan kata lain, segala sesuatu itu hanya persoalan penafsiran. Makanya saudara tidak heran ya, kalau you ketemu orang, kemudian you ngomong dola-dali tentang satu ayat, makna dari satu ayat, khususnya di dalam perdebatan sana-sini mengenai teks-teks kitab suci. Kalau dia sudah terjepit, dia akan bilang begini, itu kan penafsiran Anda. Itu kan penafsiran Anda. Kalau saya kan tafsirkannya begini. Kalau you mau tafsirkan begitu ya silakan, itu kan suka-suka kamu. Jadi interpretation is the only game in town. Satu-satunya pilihan yang paling baik, yang paling masuk akal, yang paling rasional, yang lebih baik dari semua opsi yang lain. Satu-satunya opsi itu, yang lebih superior itu adalah penafsiran. Jadi bukan persoalan teksnya, tapi persoalan penafsiran. Nah, itu adalah posisi dari Dr. Ade Armando. Jadi kalau kita mau tempatkan jawaban Dr. Ade Armando, termasuk juga Kumaila, di dalam filosofi of hermeneutik, filsafat hermeneutik, Dr. Ade Armando termasuk juga Kumaila itu ada di dalam kelompok reader response criticism ya, kelompok respons pembaca. Jadi menurut mereka sebuah teks itu tidak punya makna. Misalnya buku ini tidak punya makna di dalam dirinya sendiri. Kalau you baca buku ini, bergantung you mau kasih makna apa terhadap buku ini. Hal yang sama berlaku juga untuk kitab suci. Jadi orang-orang semacam ini tidak terlalu peduli dengan eksegesis, tidak terlalu peduli dengan original meaning. Bergantung dia mau kasih makna apa, atau bergantung satu kelompok yang superior, kelompok komunitas interpretif, kelompok komunitas penafsir itu mau kasih makna apa. Nah, ini posisi yang tidak dianut di dalam kekristenan. In fact, itu posisi yang sangat dilawan di dalam kekristenan, karena kita percaya bahwa meaning itu terdapat di dalam teks. Meaning itu in the text, bukan di dalam komunitas interpretifnya. Itu saatnya seorang penafsir yang baik, dia harus melakukan eksegesis. Eksegesis berarti menggali keluar makna dari dalam teks. You tidak boleh masukin you punya meaning di kepalamu, pemahaman di kepalamu sendiri, pengalamanmu sendiri, keinginanmu sendiri ke dalam teks. Kalau you melakukan begitu berarti you memperkosa teks. Teksnya tidak ngomong begitu, tapi karena itu tafsiran itu mendukung agenda kamu, maka kamu mutip teks itu untuk mendukung tafsiran kamu, padahal teks itu tidak ngomong begitu. Jadi orang harus melakukan eksegesis ya, karena meaning, karena makna itu terdapat di dalam teks. Nah, sebagai perlawanan terhadap posisi reader response criticism tadi, tafsiran penafsiran postmodern tadi, ada satu buku yang sangat bagus sekali dari seorang profesor teologi sistematika di Trinity Divinity School ya di Amerika, Kevin Van Hooser. Ini highly recommended ya, sangat direkomendasikan sekali. Buku ini sudah diterbitkan, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Momentum, sangat tebal sekali ya. Saya punya, ada di perpustakaan saya. Is there a meaning in the text? Jadi apakah ada makna di dalam teks? Saudara kalau lihat judul ini membuat alusi kepada judul dari Stanley Fish tadi, Is there a text in the class? Kemudian dia tulis buku, Is there a meaning in the text? Apakah ada sebuah makna di dalam teks? Dan dia menjawab ya untuk pertanyaan itu. Overall ya, buku yang sangat tebal sekali, sangat akademik dan sangat bagus sekali dari Kevin Van Hooser. Pada dasarnya dia menjawab ya, makna itu ada di dalam teks, tapi itu tidak berarti meniadakan tanggung jawab komunitas penafsir. Jadi dia mencoba mengakomodasi kepentingan komunitas penafsir, tapi menurut dia makna itu, meaning itu sendiri harus ada di dalam teks. Kalau tidak, you tidak punya dasar apa-apa untuk ngomong tentang meaning. Jadi kalau you mau baca buku tentang apakah makna itu ada pada pembaca, ada pada penafsir, atau makna itu ada pada teks, you baca buku dari Kevin Van Hooser ya. Van Hooser meresponsi atau mengkritik posisi dari Stanley Fish yang tadi saya sudah perlihatkan kepada saudara-saudara sekalian. Jadi posisi dari
Kumaila dan Dr. Ade Armando, meskipun mereka bilang relevan, tapi pada dasarnya mereka bilang tidak relevan. Karena teksnya, original kontennya, itu tidak relevan. Yang membuat itu relevan adalah upaya dari para ulama, upaya dari para penafsir, para penafsir, untuk membuat teks itu yang sudah tidak relevan itu, upaya yang sangat bagus sekali mereka lakukan bagaimanapun caranya untuk membuatnya menjadi relevan sekali. Menurut saya itu proyek yang sangat rapuh sekali ya. Itu kalau teksnya sudah tidak relevan ya sudah tidak relevan. Tapi kalau teksnya relevan ya harus relevan. Jadi kalau diperlukan satu-satunya alasan mengenai relevansi dari teks kitab suci adalah upaya penafsiran, maka sebenarnya kitab suci itu tidak berguna. Karena memang sudah tidak relevan. Kalau sudah tidak relevan, ya sudah tidak berguna. Sudah tidak berguna. Itu secara logik itu begitu. Tanpa bermaksud untuk attack, ya, tanpa bermaksud untuk mengkritik. Itu hanya implikasi logis dari posisi bahwa penafsirannya itu yang membuatnya menjadi relevan. Kemudian posisi yang kedua, dan ini lebih terkait dengan Alkitab ya. Semua orang Kristen yang percaya Alkitab itu firman Tuhan, kecuali ada kelompok yang disebut dengan kelompok liberal ya. Kelompok liberal memang tidak percaya bahwa semua yang ada di dalam Alkitab itu relevan ya. Menurut mereka Alkitab itu sudah kuno sekali, sebuah kitab yang kuno sekali, ditulis dalam latar belakang yang sudah ketinggalan zaman, outdated, dan karena itu you harus pick and choose mana yang relevan, mana yang tidak relevan. Itu posisi dari orang-orang liberal yang cocok masuk di pandangan yang pertama tadi ya. Misalnya liberalisme klasik mengatakan bahwa Alkitab itu di dalamnya itu banyak kesalahan sejarah, termasuk juga kesalahan saintifik. Misalnya mujizat-mujizat. Tidak mungkin orang bisa berjalan di atas air. Tidak mungkin 5 roti bisa menjadi 5 roti 2 ikan itu bisa kasih makan 5.000 orang. Masih sisa 12 bakul pul. Tidak mungkin orang yang sudah mati bangkit dari kematian. Jadi mereka mulai dari presuposisi ateistik, presuposisi anti supernatural untuk menilai mana yang relevan dan mana yang tidak relevan. Itu posisi liberalisme klasik. Jadi menurut liberalisme klasik, Alkitab itu ada yang relevan, tapi mayoritas itu tidak relevan lagi. Misalnya tentang sejarah, misalnya tentang mujizat-mujizat, itu tidak relevan lagi. Yang menurut mereka, yang relevan adalah hal-hal terkait dengan etika, terkait dengan moral. Itulah sebabnya di dalam liberalisme klasik, bagi mereka Yesus menjadi Allah, menjadi manusia itu tidak mungkin, itu mitos, itu metafor. Jadi tidak mungkin Allah menjadi manusia. Inkarnasi adalah sebuah ketidakmungkinan. Tapi bagaimanapun juga, Yesus itu tetap adalah seorang guru moral, guru etika yang sangat agung sekali. Jadi yang relevan dari Alkitab itu bukan seluruh isinya relevan, tapi yang relevan hanya persoalan etika, hanya persoalan moral. Hal-hal terkait dengan sejarah, hal-hal terkait dengan Israel, hal-hal terkait dengan mujizat, menurut mereka itu sudah outdated, ya, itu sudah ketinggalan zaman. Kita sekarang hidup di era di mana kecanggihan teknologi dan progres, kemajuan dalam hal sains dan lain sebagainya, tidak mungkin lagi kita percaya bahwa ada orang bangkit dari kematian, bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan dan seterusnya. Mujizat-mujizat itu tidak mungkin benar menurut mereka. Jadi itu pandangan liberal. Nah, ada orang-orang Kristen yang percaya Alkitab firman Tuhan dan menerima otoritas Alkitab, percaya bahwa Alkitab itu ineran, tanpa salah, dan percaya bahwa Alkitab itu infallible, tidak dapat gagal. Itu sesuatu yang sangat bagus sekali. Tapi mereka itu tidak memiliki discernment yang cukup untuk mengerti secara baik sifat dan nature dari Alkitab. Menurut mereka, semua yang ada di dalam Alkitab itu dapat diaplikasikan begitu saja untuk kehidupan mereka. Terutama hal-hal terkait dengan berkat dan kesembuhan. Misalnya kalau saudara ingat sekitar 10 tahun yang lalu ke bawah itu, di berbagai gereja itu, kekristenan itu dirongrong dengan apa yang disebut dengan teologi sukses. Injil kemakmuran. Kalau kamu jadi orang Kristen, kamu akan sukses. Kalau kamu jadi orang Kristen, sakit penyakitmu disembuhkan, bisnismu lancar, kamu tidak akan rugi, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk mendukung teologi sukses itu, mereka pergi ke berbagai macam ayat di dalam Alkitab. Misalnya di dalam Ulangan,
Pasal 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saudara, kalau saudara ikut ibadah di bawah 5 tahun sampai ke 10 tahun yang lalu dan seterusnya, ayat ini paling sering dikutip oleh MC. Kamu ditentukan untuk menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kemudian misalnya Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10 ya. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, sehingga ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit. Saudara, kalau orang itu maruk, kalau orang itu serakah, kemudian you ngajarin kepada dia teologi sukses begitu, apalagi plus ngutip ayat, Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10, aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Itu dia kasih persembahan itu enggak pakai otak. Betul dia kasih banyak persembahan, tapi dia kasih persembahan untuk dapat lebih banyak lagi. Jadi dia mencoba berinvestasi dengan Tuhan. Seakan-akan kalau dia nanam modal 10 juta, kasih modal, kasih persembahan 10 juta, maka Tuhan akan kembalikan 100 juta, 500 juta, 1 miliar, akan triliunan, karena kamu mau menjadi kepala bukan menjadi ekor, dan seterusnya. Atau misalnya ayat yang terkenal di dalam surat Petrus itu ya, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Saudara ingat ya, itu dulu itu banyak sekali kan KKR sembuhan itu kan, KKR dan kesembuhan itu kan. Itu ayat yang paling sering dikutip itu di dalam surat Petrus itu, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 itu. Nah, saudara-saudara, itu semua ngaco. Karena saudara tahu itu ayat itu kutipan dari mana? Itu kutipan dari Yesaya pasal 53 tentang penderitaan Tuhan Yesus. Jadi kesembuhan di situ itu bukan terutama tentang kesembuhan fisik, tapi kesembuhan dari racun dosa. Dia dipukul, dia ditikam, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita ditebus karena penderitaan dan kematian Tuhan Yesus yang terhina di atas kayu salib. Saudara lihat, jadi mereka rela untuk mencomot ayat apa saja, yang penting enak kedengarannya, yang terdengar seperti janji berkat, terdengar seperti janji kesembuhan, terdengar seperti janji sukses, terdengar seperti janji kelimpahan, terdengar seperti janji untuk semua yang kamu inginkan di dalam hidup ini itu menjadi beres. Mereka kutip begitu tentang saya. Ini tentang saya. Bahkan dia tidak mau baca seluruh Alkitab. Di Alkitabnya itu dia kasih stabilo. Stabilo hanya khusus ayat-ayat tentang berkat. Misalnya ayat yang sangat terkenal itu yang sering distabilo oleh banyak orang Kristen, Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, saudara lihat, mengenai kamu. Padahal kamu di situ adalah apa namanya? Yehuda ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara, ini pandangan percaya Alkitab itu relevan, yes, percaya. Tapi naif, kebablasan. Karena tidak memiliki pemahaman yang baik, pemahaman yang benar tentang Alkitab. Kalau saudara sampai dengan detik ini masih mikir bahwa kamu bisa comot-comot ayat Alkitab sesuka hati kamu, oh ini ayat emas saya, seakan-akan ada ayat pirk, ada ayat perunggu, ada ayat besi di dalam Alkitab. Ini ayat emas saya. Tidak ada ayat emas. Semua ayat di dalam Alkitab itu ayat emas, karena semuanya dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu pasal 22 ayat yang terakhir itu adalah firman Tuhan, dinafaskan oleh Allah, dan karena itu bermanfaat untuk doktrin dan untuk membentuk dan memperlengkapi kita di dalam semua perbuatan-perbuatan yang baik sebagai orang-orang kudus, sebagai orang-orang yang sudah percaya. Jadi mereka coba highlight, mencomot teks-teks tertentu yang isinya berkat, yang isinya kesembuhan, yang isinya janji kelimpahan, dan lain sebagainya. Ayat-ayat tentang dosa, ayat-ayat tentang kutuk, ayat-ayat tentang kecelakaan, ayat-ayat tentang maut, ayat-ayat tentang penghakiman, itu mereka tidak suka. Mereka tidak suka ayat itu. Mereka tidak suka ayat itu. Coba cek Alkitab mereka. Mereka tidak pernah stabilo tentang teguran mengenai dosa.
Mereka tidak pernah stabilo ayat yang tentang nanti kalau kamu begini saya akan hukum kamu, kamu akan dibuang, kamu akan mengalami kecelakaan, kamu akan dihakimi oleh Tuhan tentang penyembahan berhala. Mereka tidak akan stabilo ayat-ayat itu. Mereka hanya mau stabilo yang berkat-berkat, stabilo yang berkelimpahan, stabilo yang janji kesembuhan. Nah, ini pandangan yang kebablasan. Saya berharap kita yang ada di Indonesia yang mengikuti channel ini bertobat dari pandangan semacam ini. Dan apa pandangan yang benar tentang Alkitab? Pandangan yang benar tentang Alkitab adalah yes, Alkitab itu relevan, tapi relevan di dalam perspektif yang tepat. Nah, perspektif yang tepat itu apa? Saudara, pertanyaan tentang relevansi Alkitab. Apakah Alkitab itu relevan? Pada akhirnya memimpin kita kembali kepada pertanyaan basic. Sebenarnya Alkitab itu apa? Karena Alkitab itu relevan atau tidak relevan, itu bergantung pada Alkitab itu apa. Nah, ini pertanyaan yang basic kan, pertanyaan yang sederhana kan. Tapi kalau you tanya kepada orang-orang Kristen, ini tidak mudah dijawab loh. Jadi dengarkan baik-baik, saya akan kasih saudara 6 jawaban. Alkitab itu apa? Dan 6 jawaban ini akan secara kumulatif. Kumulatif artinya kalau you tempatkan 6 jawaban ini secara total, you akan lihat bahwa Alkitab itu bukan hanya sudah relevan, bukan hanya sedang relevan, tapi akan terus relevan. Jadi saudara ingat pertanyaan Kumaila tadi kan, adakah kitab suci yang relevan sepanjang masa? Saya mengundang Kumaila untuk menjadi Kristen. Karena satu-satunya kitab suci yang bukan hanya sudah relevan, bukan hanya sedang relevan, tapi akan terus relevan adalah kitab suci orang Kristen, yaitu Alkitab firman Tuhan. Nah, kalau saudara mau tahu jawabannya, akan saya berikan kepada saudara 6 jawaban tentang what is the Bible, apa itu Alkitab, dan itu akan sekaligus mensubstansiasi posisi saya tadi bahwa Alkitab sudah, sedang, dan akan terus relevan. Yang pertama, Alkitab itu apa? Dari segi formasinya, jadi jawaban yang pertama adalah Alkitab itu apa? Kita bisa jawab itu dari segi pembentukannya. Terbentuknya Alkitab itu bagaimana dan apa Alkitab dari segi formasinya. Sederhana, Alkitab itu terdiri atas 66 kitab, yaitu 39 kitab di dalam Perjanjian Lama dan 27 kitab di dalam Perjanjian Baru. Nah, fakta sederhana dari proses formasi terbentuknya penulisan Alkitab ini, fakta sederhana yang tadi saya kemukakan itu akan menjadi sangat amazing sekali. Why amazing? Karena dari 66 kitab itu ditulis oleh kurang lebih 40 orang penulis, selama kurang lebih 1.500 tahun, dan mayoritas para penulis itu tidak saling ketemu langsung sama lain. Jadi mereka tidak janjian, oke, Musa kamu nulis begitu ya, karena kamu sudah nulis begitu, nanti saya akan nulis begini, supaya kita dua sesuai. Mereka tidak saling ketemu sama lain. Misalnya Yesaya tidak pernah ketemu Musa. Yesaya juga tidak pernah ketemu Abraham. Yesaya juga tidak pernah ketemu Nuh. Dan lain sebagainya. Jadi 40 orang penulis selama kurang lebih 1.500 tahun dan ditulis di dalam 3 bahasa, terutama di dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, mayoritas isi Perjanjian Lama, kemudian sebagian kecil isi Perjanjian Lama itu ditulis di dalam bahasa Aramaik. Misalnya di dalam kitab Daniel dan juga di dalam 1 atau 2 kitab yang lain di dalam Perjanjian Lama. Kemudian Perjanjian Baru seluruhnya ditulis di dalam bahasa Yunani Koine, bukan bahasa Yunani modern, tapi bahasa Yunani Koine yang mulai digalang oleh Alexander Agung ketika dia menyatukan dunia. Jadi 3 bahasa utama, 1.500 tahun, lebih dari 40 penulis, 66 kitab kanonik, dan 2 perjanjian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, fakta itu, formasi mengenai terbentuknya Alkitab itu menjadi sesuatu yang amazing. Karena kalau you baca Alkitab, meskipun mereka tidak pernah duduk sama-sama, mayoritas diantaranya itu tidak saling kenal satu sama lain,
Tidak pernah duduk sama-sama kemudian sepakat, ayo mari kita nulis satu cerita yang menyatu. Tapi dari segi naratifnya, kalau you baca Kejadian sampai dengan Wahyu, itu membentuk satu grand story. Membentuk satu cerita besar yang menyatu dan komplit. Mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, itu komplit, cerita yang komplit. Mulai dari permulaan penciptaan, from the beginning of creation, sampai dengan konsumasi di langit baru dan bumi baru, itu membentuk satu grand story yang komplit. Padahal ini ditulis oleh 40 orang loh ini. Di dalam 3 bahasa yang berbeda, pada periode lebih dari 1500 tahun, dan mayoritas diantaranya tidak saling ketemu satu sama lain. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat amazing. Itu berarti dari segi proses formasinya, kenapa Alkitab itu akan tetap relevan? Karena isi konten yang di-cover di dalam Alkitab itu bukan hanya apa yang sudah terjadi, tapi juga apa yang sedang dan apa yang akan terjadi. Saudara ingat tadi saya bilang, Kejadian sampai dengan Wahyu, itu membentuk satu grand story, mulai dari from the beginning of creation, mulai dari permulaan penciptaan, sampai dengan konsumasinya pada langit baru dan bumi baru. Jadi Alkitab adalah satu-satunya kitab suci yang bukan hanya sudah dan sedang, tapi akan tetap relevan. Karena grand story-nya itu bukan hanya tentang yang sudah, tapi juga mengenai yang sedang dan yang akan terjadi. Itu dari segi formasi terbentuknya Alkitab menjadi sebuah kitab yang itu, 66 itu. Kemudian yang kedua, dari segi teologisnya. Jadi tadi poin jawaban yang pertama adalah dari segi formasinya, terbentuknya kitab itu. Jawaban yang kedua, dari segi teologis. Secara teologis, Alkitab itu punya 2 sifat. Dui natur Alkitab. Darinya Tuhan Yesus punya 2 sifat ya. Allah sejati dan manusia sejati. Nah, Alkitab juga punya 2 sifat. Alkitab adalah firman Allah secara ontologis, adalah firman Allah. Kalau saudara baca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ayat yang sangat terkenal sekali, segala tulisan yang theopneustos, yang diilhamkan oleh Allah atau yang diinspirasikan oleh Allah, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 1 Petrus pasal 1 ayat 21, sebab tidak pernah ada nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Jadi saudara perhatikan, Alkitab secara ontologis adalah firman Allah. Theopneustos, diinspirasikan atau dinafaskan oleh Allah, breathed out by God, diinspirasikan oleh Allah, dan juga ditulis oleh dorongan Roh Kudus. Jadi adalah firman yang diinspirasikan. Tapi Alkitab itu tidak seperti Quran, yang menurut Muslims, menurut Islam, itu sepenuhnya itu tersimpan, isinya tersimpan pada tablet di surga sana. Kemudian setiap kali Muhammad itu memerlukan wahyu, itu ada malaikat namanya Jibril yang bolak-balik surga dan bumi untuk ngantar-ngantarin ayat. No, orang Kristen dan orang Yahudi tidak percaya begitu. Alkitab itu firman Tuhan, tapi sekaligus juga adalah tulisan manusia. Nah, ini sesuatu yang sangat penting sekali. Nanti saudara akan lihat kenapa posisi yang bablas tadi, yang naif tadi itu menjadi sangat tidak bisa dipertahankan karena sifat dari Alkitab. Alkitab memang firman Tuhan, tapi Alkitab juga ditulis oleh manusia. Karena ditulis oleh manusia, maka ada bagian-bagian di dalam Alkitab yang terikat dengan konteks, terikat dengan waktu, terikat dengan kultur, terikat dengan budaya, terikat dengan agama pada era kuno, terikat dengan situasi sosial budaya, ekonomi, dan politik pada masa itu. Nah, sifat Alkitab ini mengajarkan apa kepada kita mengenai relevansi. Karena Alkitab adalah firman Tuhan, itu menjamin relevansinya karena Tuhan tidak akan memberikan firman
yang kemudian menjadi outdated. Saudara, kalau menolak relevansi kitab suci, hal pertama yang saudara tolak adalah status kitab suci sebagai firman Tuhan. Nah, saya tidak heran kenapa Dr. Ademando dan juga Kumaila itu agak skeptik terhadap relevansi dari Quran. Karena saya kira, tanpa bermaksud untuk membuat judgement yang tendensius, saya kira mereka berdua itu adalah Muslim liberal. Nah, posisi liberal, baik itu di dalam Islam, baik itu di dalam Kristen, itu sudah menjadi satu common, ya, satu pengetahuan umum, bahwa posisi liberal itu sangat kritikal terhadap status ontologis dari kitab suci. Sama seperti orang-orang liberal di dalam tradisi Kristen, mereka tidak percaya ada wahyu, ada inspirasi. Mereka percaya Alkitab itu adalah tulisan manusia, ditulis sebagai sebuah kitab yang sudah kuno sekali, maka kita harus pick and choose, pilih mana yang cocok dengan kita, mana yang tidak cocok dengan kita. Now, kekristenan yang ortodoks, yang konservatif, yang universal, percaya bahwa Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu pasal 22 ayat yang terakhir adalah firman Tuhan. Jadi tidak ada satupun bagian di dalam Alkitab yang bukan firman Tuhan. Nah, kalau tidak ada satupun bagian di dalam Alkitab yang bukan firman Tuhan, maka tentu saja firman Tuhan harus relevan dong. Harus relevan dong. Karena namanya juga firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu tetap harus relevan dong. But, karena Alkitab juga ditulis oleh manusia, artinya Tuhan memakai manusia dengan kebebasan mereka, skill mereka, karakter mereka, pengalaman mereka, situasi mereka, konteks mereka itu diakomodasi ketika Alkitab ditulis. Maka tentu kita harus mempertimbangkan apa yang di dalam khotbah saya tadi malam, mengenai Ulangan 17, membantah atau meresponsi khotbah dari Heni Kristianus. Saudara silakan tonton rekaman khotbah saya tadi malam itu. Tentu kita harus mempertimbangkan apa yang disebut dengan jarak hermeneutik, jarak aplikasi. Misalnya tadi malam saya kasih contoh dari Ulangan 17. Ulangan 17 itu, you tidak bisa langsung aplikasikan begitu saja. Karena itu teks bicara tentang jangan punya banyak kuda. Nah, hari ini kita perlu punya kuda atau tidak? No. Tapi in prinsipil itu relevan karena kuda di situ bukan hanya tentang persoalan orang mau piara kuda, itu kan dalam konteks bicara tentang raja. Tujuan apa seorang raja itu punya kuda yang banyak? Untuk kekuatan militer. Nah, apa poinnya Tuhan bilang jangan punya banyak kuda? Bukan persoalan kamu tidak boleh punya kekuatan militer, tapi poinnya adalah security-mu, keamananmu itu bukan ada pada kuda yang banyak. Keamananmu, perlindunganmu, pemeliharaanmu itu secara ultimate bergantung pada Tuhan semesta alam. Penjaga Israel itu bukan kuda-kuda itu. Penjaga Israel yang tidak pernah lelap, yang tidak pernah tertidur adalah Yahweh semesta alam. Itu prinsipnya. Jadi relevan. Tapi relevan dalam pengertian dan dalam koridor yang representatif, yang sesuai. Jadi saudara lihat, Alkitab adalah firman Tuhan sekaligus adalah tulisan manusia. Alkitab itu tidak langsung mendadak jatuh dari surga sana, kemudian kena kepala Musa, kena kepala Daud, kena kepala Yesaya, kena kepala Yeremia, kena kepala Paulus, kena kepala Markus. No. Tapi pada saat mereka menulis, Roh Kudus menaungi mereka, menginspirasi mereka, sehingga yang mereka tulis adalah kata-kata mereka sendiri, tapi sekaligus juga adalah firman Tuhan. Itu dui natur Alkitab. Jadi dui natur Alkitab mengharuskan jawaban bahwa Alkitab itu bukan hanya sudah relevan, sedang relevan, tapi akan terus relevan. Why? Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang berotoritas mutlak. In fact, kalau saudara ingat yang ayat yang tadi saya bacakan, 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah, theopneustos, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi mengajar, teaching, doktrin, kemudian untuk menyatakan kesalahan, kemudian untuk mendidik orang di dalam kebenaran.
Itu relevan atau tidak? Oh, sangat relevan. Bukan hanya relevan pada masanya Musa waktu dia nulis itu, tapi juga relevan event pada saat kita hidup dan bernapas saat ini. Dan bukan hanya kita yang hidup dan bernapas saat ini, event kita sudah mati, anak cucu kita, sampai langit dan bumi baru. Alkitab itu relevan, karena kita memerlukan teaching, memerlukan doktrin, memerlukan teguran, memerlukan nasihat, memerlukan penghiburan, memerlukan panduan untuk bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen di dalam dunia ini. Alkitab relevan? Yes. Bukan hanya sudah, bukan hanya sedang, tapi akan terus relevan. Silakan jadi Kristen Pak Ade Armando dan juga Ibu Kumaila. Kemudian yang kedua, itu dari segi nature teologis dari Alkitab ya. Yang pertama dari segi formasinya, yang kedua dari segi teologisnya. Sekarang yang ketiga, dari segi jenis sastranya. Dari segi sastra, dari segi literari karakter dari Alkitab. Dari ingat tadi komentar saya mengenai Quran. Quran itu hanya punya satu karakter, yaitu law, hukum. Jadi kalau saudara baca Alkitab, you hanya dapat larangan dan suruhan, do's and don't. Itu hukum. Jadi core value dari Islam itu bukan education, bukan juga hal-hal yang lain. Core value dari Islam adalah law, adalah hukum. Nah, Alkitab itu tidak begitu. Itu sebabnya akan menjadi langsung ngaco luar biasa kalau orang mencoba mencocok-cocokin Alkitab dengan Quran, atau sebaliknya cocok-cocokin Quran dengan Alkitab, seperti yang dilakukan oleh para polemikus Muslim. Alkitab itu bukan hanya isinya hukum, in fact itu isinya sedikit sekali itu tentang hukum itu. Kalau kita mau bicara tentang genre, jenis sastra, tipe sastra dari Alkitab, di dalam PL saja yuk ketemu 7 tipe sastra. Yang pertama itu narasi sejarah, cerita sejarah, itu kan bukan hukum. Kemudian yang kedua itu baru yuk ketemu Taurat, Torah, yang yuk ketemu di dalam 5 kitab Musa. Tapi 5 kitab Musa itu sendiri juga tidak semuanya isinya itu regulasi, tidak semua isinya regulasi. Yuk ketemu itu terutama di dalam Ulangan, Keluaran pasal 20-23, kemudian nanti yuk ketemu itu di dalam Ulangan, kemudian nanti diulangi kembali di dalam Imamat, kemudian nanti diulangi kembali di dalam kitab Ulangan. Jadi tidak semua isi Torah yang Pentateuk itu sendiri juga isinya hukum. In fact isinya itu lebih kepada sesuatu yang sifat naratif. Dan bahkan kalau you baca perjanjian baru, saudara-saudara, Tuhan Yesus, misalnya Matius pasal 5 ayat 17, mengenai Taurat dan para nabi, menggenapi semuanya. Artinya bukan hanya kitab-kitab para nabi yang bersifat nubuat, Taurat itu sendiri, hukum-hukum itu sendiri bersifat nubuat. Kalau you mau dapat ayat yang lebih jelas lagi, you baca silakan di dalam Matius pasal 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat. Jadi Tuhan Yesus tidak bilang yang bernubuat itu para nabi, kemudian kitab Taurat itu isinya hukum. Tuhan Yesus bilang, kitab para nabi, semua nabi dan Taurat bernubuat sampai masanya Yohanes Pembaptis. Jadi meskipun isinya regulasi, meskipun isinya hukum, tapi hukum itu sendiri bukan sekadar hukum. Itu hukum yang punya sifat nubuat. Nah itu tidak ada di dalam Quran, tidak ada di dalam literatur manapun. Itu hanya unik ada di dalam Alkitab, di dalam Pentateuk, dan juga di dalam tersebar di dalam Perjanjian Lama. Jadi you sudah punya dua ya, narasi sejarah, kemudian law, Taurat, kemudian yang ketiga puisi. Puisi, terutama puisi Ibrani. You bisa temukan itu terutama di dalam kitab Mazmur, termasuk juga di dalam kitab Amsal dan seterusnya, menggunakan karakter puisi. Kemudian yang ketiga wisdom, hikmat, terutama misalnya di dalam kitab Pengkhotbah, kitab Kidung Agung, dan kitab Amsal. Meskipun hikmat itu sendiri juga ada di dalam kitab-kitab yang lain. Misalnya Mazmur pasal 1 itu disebut sebagai wisdom psalm, Mazmur hikmat. Tapi kalau secara general, secara umum, genre hikmat itu ada di dalam 3 kitab penting di dalam Perjanjian Lama ya. Ayub, 4 kitab ya, Ayub, Pengkhotbah, Kidung Agung,
dan Amsal. Bukan 3 tapi 4 kitab penting di dalam perjanjian lama. Kemudian ada nubuat, profesi, ada nubuat. Jadi prediksi mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Kemudian apokaliptik, misalnya kitab Daniel. Jadi ada narasi sejarah, ada Taurat, law, kemudian ada puisi, kemudian ada wisdom, kemudian ada apokaliptik, misalnya kitab Daniel. Lalu dan perjanjian baru punya 4 karakter utama secara sastra. The Gospels, Injil, menurut para ahli, 4 Injil kanonik itu membentuk satu jenis sastra tersendiri yang namanya Injil. Kemudian yang kedua narasi sejarah, kisah para rasul, kemudian surat-surat Paulus, kemudian dan surat-surat Am, kemudian nubuat dan apokaliptik, kitab Wahyu. Jadi dari segi sastra, Alkitab itu bukan hanya tentang law, tentang hukum. Kalau Alkitab itu tentang hukum saja, maka tentu itu pertanyaan maha besar. Ini relevan atau tidak? Karena yang namanya hukum itu bersifat terbatas aplikasinya. Misalnya begini. Misalnya kalau saya punya anak. Saya akan bikin aturan di rumah. Ingat ya, setiap kali kamu mau nyebrang jalan, kamu harus lihat ke kiri dan ke kanan sebelum nyebrang jalan. Itu kan hukum, itu kan law. Tapi hukum itu akan menjadi obsolete, menjadi usang kalau anak saya sudah besar. Kalau anak saya sudah besar, sudah menikah, kemudian saya sudah jadi tua, malah nanti akan terbalik. Bukan anak saya lagi yang harus noleh ke kiri dan ke kanan, malah anak saya yang akan bilang, "Papa, nanti kalau menyeberang jalan jangan sendirian ya, tunggu saya datang, pegang papa baru kita nyebrang sama-sama." Saudara lihat, hukum itu bersifat dapat berubah dan bersifat obsolete, bersifat dapat usang, bersifat dapat tidak berlaku. Nah, kalau kitab sucimu isinya mayoritas itu law, hukum itu tidak bisa berlaku seterusnya. Kalau itu sifatnya regulasi, yang bisa berlaku adalah prinsip. Misalnya dekalog, 10 hukum itu kan bukan regulasi, itu but prinsip etika, prinsip moral. Yang berlaku terus-menerus adalah prinsipnya. Tapi regulasinya sendiri itu bersifat dapat tidak berlaku, dapat obsolete, dapat menjadi usang. Jadi kalau you punya kitab suci yang isinya melulu jangan dan ini, isinya hukum, memang itu pertanyaan maha besar buat kamu. Puji Tuhan kami tidak perlu berhadapan dengan pertanyaan itu. Karena kitab suci kami itu tidak hanya isinya hukum. Ada hukumnya, tapi mayoritas itu berbicara secara naratif. Isinya itu naratif yang didistribusikan dengan banyak sekali jenis sastra, apakah itu narasi sejarah, apakah itu nubuat, apakah itu puisi, apakah itu hikmat, wisdom, apakah itu apokaliptik, apakah itu kitab-kitab Injil, apakah narasi sejarah seperti kisah para rasul, surat-surat, dan juga kitab Wahyu. Jadi sangat kaya sekali, dan dari segi jawaban mengenai sastra tadi, mengharuskan jawaban yes, tetap relevan, karena genre-genre yang tadi dikaitkan dengan jawaban saya pada poin yang pertama tentang grand story dari Alkitab tadi, itu dimaksudkan untuk membentuk satu benang merah mulai dari asal mula alam semesta diciptakan sampai dengan langit baru dan bumi baru. Jadi yes, harus relevan, bukan hanya sudah, bukan hanya sedang, tapi akan terus relevan. Itu dari segi sastranya. Itu jawaban yang ketiga. Jawaban yang keempat, dari segi cakupan tema naratif. Dari segi cakupan tema naratif. Saudara lihat ini satu pertanyaan kita bisa jawab dengan sangat banyak sekali ya. Jadi yang pertama dari segi formasinya, yang kedua dari segi teologisnya, sifat teologisnya, yang ketiga dari segi sastranya, yang keempat dari segi cakupan tema naratif. 66 kitab kanonik itu kalau kita mau bagi dalam tema-tema besar, itu kita bisa bagi ke dalam 4 tema utama. Tema yang pertama adalah creation, penciptaan. Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 2. Kemudian tema yang ketiga adalah kejatuhan. Yang kedua adalah kejatuhan. Jadi penciptaan, kemudian kejatuhan. Kemudian tema yang ketiga adalah redemption, penebusan.
mulai dari rencana dan upaya penebusan di dalam perjanjian lama sampai dengan inkarnasi Tuhan Yesus Kristus datang, kemudian klimaksnya adalah menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, dan naik ke surga. Jadi creation, kemudian fall, kejatuhan, kemudian redemption, penebusan, dan yang terakhir itu apa? Konsumasi. Konsumasinya langit baru dan bumi baru. Nah, kalau you lihat 4 tema utama itu di dalam Alkitab itu langsung secara mutlak menjawab, yes, relevan. Karena Alkitab itu bukan hanya bicara tentang sesuatu yang sudah terjadi, tapi bicara tentang saya ini sedang ngapain ini, harus ngapain saya ini, supaya saya nanti bisa hidup di dalam langit baru dan bumi baru. Dan setelah saya mendapatkan status sebagai orang percaya, saya harus ngapain? Kemudian apa yang harus saya harapkan menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau you baca Alkitab, kemudian you masih mempertanyakan relevansinya, itu jangan-jangan you salah baca Alkitab itu. Kitab yang lain yang kamu baca itu. Atau you salah gurunya yang tidak ngerti Alkitab, tapi petantang-petenteng naik mimbar, atau petantang-petenteng ngajarin kamu, karena dia juga tidak ngerti apa-apa juga tentang cakupan tema naratif dari Alkitab. Jadi dari segi cakupan tema naratif dari Alkitab, mengharuskan jawaban Alkitab bukan hanya sudah relevan, bukan hanya sedang relevan, tapi akan tetap relevan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, secara filosofis. Jadi yang pertama formasinya, yang kedua secara sastra, yang ketiga secara sifat teologis, yang keempat dari segi cakupan tema naratif, yang kelima secara filosofis. Saudara, Alkitab menjawab big questions, pertanyaan-pertanyaan besar di dalam hidup kita dan secara eksistensial. Pertanyaan-pertanyaan yang semua orang yang waras harus tanyakan. Yang pertama, alam semesta ini datangnya dari mana? Alam semesta ini datangnya dari mana? Apakah mendadak tiba-tiba ada alam semesta? Atau karena teori evolusi? Atau apapun? Alam semesta ini asalnya dari mana? Kamu sendiri itu, kamu datangnya dari mana? Apakah kamu mendadak ada di dalam dunia ini? Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada apapun, mendadak kamu ada, pop up, kemudian jadilah kamu. Kemudian, karena di dalam dunia ini ada banyak sekali kejahatan. Kamu pergi ke pasar, kamu ketemu ada kejahatan di sana. Kamu pergi ke mall, kamu ketemu ada kejahatan di sana. Kamu di rumah pun ada kejahatan di situ. Kamu dimanapun, di mana saja kamu berada, dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan ancaman yang sangat menakutkan. Even orang-orang yang sangat dekat dengan kamu, yang kamu pikir kamu bisa rely on them, bergantung kepada mereka, mendadak mereka bisa menjadi orang yang sangat jahat sekali. Bukan hanya orang-orang yang ada di jalan sana yang tidak kamu kenal, bapakmu bisa menjadi sangat jahat sekali. Ibumu bisa menjadi sangat jahat sekali. Saudara kandungmu bisa menjadi sangat jahat sekali. Sepupumu, kakek nenekmu bisa menjadi sangat jahat sekali. Why? Di dalam dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kejahatan. Alkitab memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan besar itu. Tanpa tidak harus menjawab itu satu persatu. Semua orang yang belajar Alkitab tahu bahwa jawaban-jawaban itu disediakan di dalam Alkitab. Dan bukan hanya itu. Kalau hidup ini penuh dengan penderitaan dan penuh dengan kejahatan, maka apa yang bisa saya harapkan? Apakah saya ini doom? Apakah saya ini sudah stuck? Ini saya terjebak di dalam satu dunia yang kemanapun saya pergi saya akan ketemu penderitaan. Yang kemanapun saya pergi saya akan ketemu kejahatan. Di tempat mana yang kamu pikir itu tempat yang nyaman buat kamu, akan selalu ada orang yang kurang ajar di situ. Akan selalu ada orang yang punya otak kotor terhadap kamu di situ. Akan selalu ada orang yang ingin menjatuhkan kamu di situ. Akan selalu ada orang yang tidak senang dengan kamu di situ. Kemanapun kamu pergi, even di dalam rumahmu sendiri, istrimu, suamimu, anak-anakmu, keluarga terdekatmu, di mana saja kamu berada, kamu akan ketemu dengan penderitaan dan kejahatan. Lalu apa yang harus kamu harapkan? Apa yang harus kamu lakukan di dalam dunia yang full of suffering dan evil semacam ini? Dan bukan hanya itu. Di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kejahatan, termasuk kita sendiri juga berkontribusi untuk penderitaan orang lain, berkontribusi kepada masyarakat dengan kejahatan kita sendiri. Kita harus ngapain ini?
Dan bukan hanya itu, nanti kalau kita mati kita mau kemana? Apa yang harus kita harapkan? Apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini? Siapa saya? Siapa saya? Apakah realitas itu hanya terbatas pada materi dan ruang dan materi ini saja? Atau ada dimensi spiritual di mana ada Tuhan, ada God, ada para malaikat, ada langit baru, ada bumi baru, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan besar dan eksistensial, you harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di dalam hidup ini. Kamu siapa? Kamu ngapain di dalam dunia ini? Kamu harap apa di dalam dunia ini? Kamu nanti akan kemana? Itu pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Semua orang yang waras harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu disediakan oleh Alkitab, oleh Tota Scriptura, seluruh ajaran Alkitab. Jadi Alkitab relevan atau tidak? Sangat relevan. Pak ada Armando, Ibu Kumaila, kalau selama ini you bertanya, kamu itu siapa? Apa yang sedang kamu lakukan di dalam dunia ini? Untuk apa kamu ada di dalam dunia ini? Kamu akan kemana setelah mati? Pengharapan apa yang solid, yang pasti, yang kamu bisa harapkan? Datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Jawabannya disediakan di dalam Alkitab. Satu-satunya kitab suci yang dapat menjawab semua big questions tadi, pertanyaan-pertanyaan yang sangat besar tadi. Satu-satunya kitab suci yang dapat menjawab itu semua adalah Alkitab firman Tuhan. Alkitab firman Tuhan. Jadi relevan? Sangat relevan sekali. Itu yang kelima ya, secara filosofikal. Kemudian yang keenam, dari segi inti beritanya. Dari segi inti beritanya. Sebenarnya Alkitab ini tentang apa? 66 kitab ditulis oleh 40 orang penulis yang berbeda, 1500 tahun, 3 bahasa. Kelihatannya sporadik sekali, kelihatannya itu yang satu nulis, tapi apakah ada inti berita yang menyatukan seluruh isi Alkitab dalam kaitan dengan pertanyaan tentang relevansi? Yes. Saudara tahu inti beritanya apa? Tuhan Yesus kasih tahu kita. Saudara, di dalam Yohanes, waktu dola-dali dengan orang-orang Yahudi, Tuhan Yesus bilang kepada mereka, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Because Moses wrote about me. Musa menulis tentang aku. Dengan kata lain, keseluruhan inti berita dari kitab-kitab Musa, Pentateuk, 5 kitab Musa itu adalah tentang Tuhan Yesus. Itu di dalam Yohanes pasal yang kelima. Tapi bukan hanya itu. Setelah kebangkitannya dari kematian, dalam perjalanannya bersama dengan 2 orang yang berjalan ke Emmaus pada malam yang buta dan hening itu, sangat gelap itu, di Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu masuk ke dalam, sebelum menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Saudara perhatikan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Dalam konteks itu seluruh perjanjian lama, seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara perhatikan, seluruh perjanjian lama menurut Yesus tentang dia, menjelaskan kepada mereka tentang dia. Dia di situ adalah Tuhan Yesus. Tentang dia dari seluruh kitab suci, kitab Musa dan kitab para nabi. Jadi seluruh perjanjian lama tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Bukan hanya itu, di pasal yang sama, Lukas pasal 24, tapi di dalam konteks yang agak sedikit berbeda. Kalau di dalam ayat 25-27 tadi, dalam konteks perjalanan ke Emmaus bersama dengan 2 murid itu, Kleopas dan salah satu murid yang tidak disebutkan namanya. Di ayat 24, ayat 44 sampai ayat 48, kali ini bersama dengan semua muridnya. Kemudian Yesus bilang begini, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu,
yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Saudara perhatikan, seluruh kitab suci berbicara tentang Tuhan Yesus. Jadi inti berita kitab suci itu apa? Inti berita kitab suci adalah Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus. Atau kalau kita gunakan istilah yang lain, tentang the gospel, tentang Injil. Saudara perhatikan, dalam kehidupan Yesus, peristiwa-peristiwa klimaks dari kehidupan Yesus adalah penderitaan, penyaliban, kematian melalui penyaliban, penguburan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Itu adalah peristiwa-peristiwa kunci di dalam inkarnasi Tuhan Yesus saat dia menunaikan misi kemesiasan yang hari ini kita sebut sebagai the gospel, sebagai Injil. Jadi seluruh kitab suci itu berpusat dan bertumpu, inti beritanya adalah the gospel, adalah Injil. Nah, dalam kaitan dengan inti berita itu, nanti kita akan lihat kaitannya dengan relevansi tadi. Dalam kaitan dengan inti berita itu, kemudian kalau kita kaji kembali fungsi dari semua kitab di dalam Perjanjian Lama, kita bisa bilang apa? Kita bisa mengatakan bahwa seluruh Perjanjian Lama adalah the preparation of the gospel, persiapan untuk Injil. Jadi seluruh Perjanjian Lama ada persiapan untuk Injil. Kemudian kitab-kitab Injil adalah realisasi dari Injil itu, inkarnasi Tuhan Yesus. Kemudian dia melayani di bumi selama kurang lebih 3,5 tahun. Kemudian klimaksnya adalah dia ditangkap, diadili, disiksa, dianiaya, disalibkan, kemudian mati melalui penyaliban, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu adalah realisasi dari Injil, the realization of the gospel. Kemudian kisah para rasul dan surat-surat Paulus itu tentang apa? Itu tentang persebaran Injil dan penjelasan tentang bagaimana Injil itu mempengaruhi hidup kamu. Surat-surat itu kan dimaksudkan untuk menggambalakan orang-orang untuk hidup sesuai dengan Injil, bukan? Jadi the spreading and the explication of the gospel. Persebaran dan penjelasan tentang bagaimana orang itu harus hidup according to the gospel, menurut Injil. Kemudian kitab Wahyu tentang apa? Tentang konsumasi. Penggenapan dari semua janji itu. Konsumasi dari Injil. The consummation of the gospel. Langit baru dan bumi baru. Jadi semua kitab isi dari Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama sampai dengan kitab terakhir Perjanjian Baru, itu inti beritanya adalah the gospel. Makanya saya selalu katakan, kalau you mengajar, kalau you berkhotbah, kalau you tidak khotbahkan Injil, kalau you tidak melihat kaitan antara teks yang kamu baca itu dengan Tuhan Yesus, dengan Injil, berarti kamu sedang gagal, kamu sedang cuap-cuap, kamu sedang ngalor ngidul, kamu sedang berdongeng. Karena seluruh kitab suci itu tentang Tuhan Yesus, tentang the gospel, tentang Injil kasih karunia itu. Nah, kalau seluruh kitab suci tentang Injil kasih karunia itu, you masih perlu nanya enggak relevan atau tidak? Oh, sangat relevan. Sangat relevan. Semua orang harus tahu bahwa dia orang berdosa yang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dia hanya bisa diselamatkan kalau dia diselamatkan hanya dan hanya di dalam dan melalui dan oleh Tuhan Yesus Kristus saja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu berita yang akan terus relevan sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Kemudian surat mengajari kita tentang bagaimana kita hidup menurut Injil. Jadi, apakah seluruh kitab suci itu relevan? Yes.
Karena untuk tahu betapa pentingnya Injil, realisasi dari Injil yaitu inkarnasi Tuhan Yesus, kita harus tahu dulu Tuhan persiapannya apa selama masa persiapan mulai dari Kejadian sampai dengan kitab Meleakhi, the preparation of the gospel. Kita harus tahu dulu. In fact, saudara, saya mau perkenalkan satu buku sebelum nanti saya akhiri sesi ini. Ini buku yang sangat bagus sekali, menjawab pertanyaan tentang relevansi Alkitab. Ditulis oleh Profesor Craig Evans, ya, ini ahli perjanjian baru yang sangat besar sekali. Ini Big Daddy di dalam studi perjanjian, ahli Yesus sejarah, ahli perjanjian baru di Houston Baptist Theological Seminary, Houston Baptist University. Tahun 2015 dia tulis buku berjudul God Speaks, What He Says, What He Means. Menjawab secara khusus tentang apakah Alkitab itu relevan atau tidak. Saudara-saudara, jadi kalau you melihat Alkitab berdasarkan inti beritanya, you akan lihat bahwa yang relevan itu bukan hanya 1-2 kitab, bukan hanya 1-2 bagian, tapi seluruh Alkitab mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu itu relevan. Karena untuk ngerti tentang Tuhan Yesus, kamu harus ngerti tentang perjanjian lama. You tidak bisa ngerti Yesus tanpa perjanjian lama. Dan you tidak bisa ngerti perjanjian lama tanpa penggenapannya di dalam Tuhan Yesus. N.T. Wright mengatakan, perjanjian lama itu diakhiri dengan tanda tanya, dan perjanjian baru memberikan jawaban untuk tanda tanya itu. Apa maksudnya? Saudara ingat, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, janji tentang keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Sampai dengan kitab Maleakhi, tidak ada jawaban siapa, who is the seed of the woman. Siapa itu keturunan perempuan? Tidak ada jawabannya. Jadi perjanjian lama diakhiri dengan tanda tanya. Perjanjian baru jawab, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Abraham, anak Daud. Saudara perhatikan. Jadi Yesus Kristus adalah the seed of the woman yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Dengan kata lain begini, you tidak bisa hanya tahu jawabannya, perjanjian baru, tanpa tahu pertanyaannya. Dan you juga tidak bisa hanya tahu pertanyaannya, tanpa tahu jawabannya. Perjanjian lama adalah pertanyaannya, dan perjanjian baru adalah jawabannya. Jawaban mengasumsikan pertanyaan yang kamu harus tahu, dan tahu tentang pertanyaannya mengharuskan kamu tahu tentang jawabannya. Seluruh kitab suci, Kejadian sampai Wahyu, yes, relevan. Jadi apakah ada kitab suci yang relevan sepanjang masa? Saya tidak mau jawab tentang Quran, itu kan tugas Anda. Saya juga tidak mau jawab tentang Tripitaka, itu tugas para penganut. Saya juga tidak mau jawab tentang Weda, itu juga tugas para penganut. Tapi kalau tentang Alkitab, saya jawab dengan kepala tegak, dan dengan segala ketegasan, dan dengan segala keseriusan. Bukan hanya sudah relevan, dan bukan hanya sedang relevan, tapi akan terus relevan. Bahkan kekristenan itu membentuk peradaban dunia sampai dengan detik ini. Bukan hanya ekonomi, bukan hanya sosial budaya, tapi juga politik, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kekristenan memberikan dampak positif terbesar di dalam dunia bagi peradaban sejak lahirnya Tuhan Yesus sampai dengan detik ini. Nilai-nilai Judeo-Kristen yang ada di dalam perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru itu membentuk peradaban dunia sampai dengan saat ini. Saudara tahu kenapa dunia ini sekarang bicara tentang human value, human rights, hak hidup manusia, nilai hidup manusia, dignity, martabat manusia harus dihargai. Ini satu contoh aja ya. Itu tidak ada di dalam Islam. Jangan ngarang, tidak ada di dalam Islam. Islam tidak memberikan jawaban untuk itu. Yang memberikan jawaban itu adalah kekristenan. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi meskipun dia miskin, meskipun dia tidak punya jabatan, meskipun dia berstatus sosial yang rendah, meskipun dia tidak punya apa-apa, tapi dia harus dihargai sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat. Why? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara ingat satu contoh lagi. Perjuangan penghapusan perbudakan di dalam sejarah dan dihapuskan sampai saat ini, bahkan itu menjadi hukum internasional, dihapuskan. Dunia ini berhutang kepada siapa? Berhutang kepada orang-orang Kristen. Pada abad ke-18, perjuangan penghapusan perbudakan di Amerika Utara dan seterusnya,
John Newton, saudara ingat lagu yang terkenal, Amazing Grace, How Sweet the Sound. Mantan pedagang budak. Kemudian Wilhelm Wilberforce, pejuang penghapusan budak di Amerika, membentuk peradaban dunia sampai dengan saat ini. Itu kekristenan, itu bukan Islam. Bukan Islam. Yang membentuk peradaban dunia menjadi dunia yang menjadi lebih nyaman untuk ditinggali. Peradaban yang makin maju, peradaban yang makin teratur, menghargai nilai hidup manusia, bukan bikin bom panci, bukan bikin bom bunuh diri, bikin teror sana sini. Menghargai hak hidup. Rasnya, berbeda sukunya, berbeda bahasanya, berbeda agamanya, hidupnya harus dihargai, value-nya, nilai dirinya, harkat martabatnya harus dihargai. Dasarnya apa? Alkitab, firman Tuhan. Silakan jadi Kristen Pak Ade Armando. Kalau mau jadi Kristen kasih tahu, nanti saya baptis Pak Ade Armando, termasuk juga Ibu Komaila. Silakan jadi Kristen. Kalau pertanyaannya adalah apakah ada kitab suci yang tetap relevan sepanjang masa, Alkitab adalah kitab suci itu. Alkitab tetap relevan sepanjang masa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saya mau take pertanyaan. Terima kasih Pak Lawas Saleh, Pak Jin Guahira ya. Terima kasih untuk giftnya dan menjadi member ya. Terima kasih Pak Heridin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saya mau lihat ada pertanyaan atau tidak. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup lah. Ini sudah 1 jam 32 menit ya. Bagaimana tanggapan para rasul dari para rasul? Itu saya sudah jawab di sana lah. Hati aja, jangan dialihkan dulu ke situ. Itu dola-dali tidak berdasar, tidak berbobot dari orang-orang Katolik itu. Itu sudah dihancurkan sana sini. No. Satu-satunya sumber yang kita miliki saat ini yang punya sifat theopneustos adalah Alkitab. Paus di Roma tidak theopneustos. Siapa yang bilang dia theopneustos? Tradisi suci yang mereka klaim-klaim karang-karang itu juga tidak punya karakter theopneustos. In fact, para orang-orang Katolik sendiri juga mengatakan itu theopneustos itu hanya Alkitab firman Tuhan. Jadi itu cuma ngarang-ngarang sendiri aja itu. Yes, para rasul theopneustos yes. Tapi kan kita sekarang tidak punya para rasul. In fact kita tahu tentang para rasul dan kita tahu tentang ajaran-ajaran mereka dan tulisan-tulisan mereka kan yang kita hanya punya akses, satu-satunya akses kita adalah yes, Perjanjian Baru, Alkitab. Jadi Alkitab itu theopneustos, itu sumber satu-satunya yang infallible dan yang ineran, sola scriptura. Oke, saudara, saya sampai di sini, tapi izinkan saya sebelum saya akhiri, saya ajak saudara untuk ambil bagian untuk pelayanan di STT Rai Batam. Saudara, ini penambahan mahasiswa baru sampai dengan Agustus ini kami masih terima sampai dengan akhir Agustus ini. Ini yang saudara lihat adalah gambar kami sedang mengerjakan menambah 8 toilet dan pelebaran ruang makan di asrama supaya cukup buat semua. Jadi silakan ambil bagian ya saudara-saudara yang punya berkat lebih dan punya kemurahan hati serta kerelaan hati untuk ambil bagian pekerjaan Tuhan di STT Rai Batam. Silakan ambil bagian sesuai dengan kerelaan hati saudara atau sesuai dengan apa yang saudara lihat dibutuhkan di STT Rai Batam. Ini dana yang dibutuhkan masih sangat banyak. Jadi persembahan saudara berapapun itu sangat dihargai, dan terima kasih banyak buat semua yang sudah mendoakan dan yang mendukung STT Rai Batam sampai dengan saat ini. Kami terus mendoakan saudara-saudara dan berharap supaya melalui STT Rai Batam nanti lahir para hamba-hamba Tuhan yang tangguh, yang solid di dalam ajaran yang sehat, doktrin yang baik dan benar, dan juga militan di dalam penginjilan, di dalam menjalankan misi Tuhan. Kita akan utus mereka menjangkau yang tak terjangkau, to reach the unreached people. Masih ada 66.000 desa yang harus dijangkau dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Itu persiapannya tidak sebentar, tidak boleh mut-mutan. Kalau saudara mau mendukung pekerjaan Tuhan, tidak boleh mut-mutan. Karena mempersiapkan hamba Tuhan itu tidak sebentar. Tidak sebentar, itu persiapannya itu harus bertahun-tahun. Dan harus konsisten, karena seminari itu adalah dapurnya gereja. Nanti kalau saudara dapat masakan yang sehat, yang enak, dan yang bertanggung jawab, yang baik untuk kesehatan rohani saudara, itu bergantung persiapannya di seminar.